Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi manajemen, di mana saya sendiri Indah Purnamasari dan kemudian rekan-rekan saya Matewi, Fani Fadila, Ervi Tamara, Salsa Yolanda Putri, Putri Sri Haryani, dan kemudian Dita Ramhawani Parinduri. Di sini kami ingin mendiskusikan hasil dari review jurnal kami dengan artikel yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017 dengan nama penulis Maknum Alfiani dan Milda Handayani, dan kemudian nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen dengan volume 15 nomor 2 dan halaman 56 sampai 62 di tahun 2019. Latar belakang masalah, pertumbuhan laba yang meningkat menandai bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, yang dampaknya juga akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan pertumbuhan laba akan menarik minat calon investor untuk menginvestasikan modal ke dalam perusahaan, karena setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tentu menginginkan tingkat pengembalian tinggi dari laba yang dihasilkan perusahaan. PT Temposcan Pacific Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang dalam 6 tahun terakhir sejak periode 2011 sampai 2017 mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Namun terjadi hal yang berbeda pada pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba perusahaan selama kurun waktu tertentu cenderung mengalami penurunan. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh current ratio secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017? Yang kedua, apakah ada pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017? Yang ketiga, apakah ada pengaruh debt to equity ratio secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017? Yang keempat, apakah ada pengaruh current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai dengan 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh current ratio secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh total asset turnover secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh debt to equity ratio secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada pengaruh current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Adapun kerangka konseptual, yaitu variabel X 1 current ratio terhadap variabel Y pertumbuhan laba, variabel X2 total asset turnover terhadap variabel Y pertumbuhan laba, hubungan variabel X3 debt to equity terhadap variabel Y pertumbuhan laba, kemudian hubungan variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y pertumbuhan laba. Kemudian ada hipotesis H1, current ratio dan debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H2, total asset turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. H3,
current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Jenis penelitian, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional variabel. Adapun rumus-rumusnya terdiri dari 1. Current ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Aktiva lancar bagi hutang lancar. Yang kedua, rumus untuk menghitung total aset turnover per putaran total aktiva, yaitu penjualan bersih atau total aktiva. Yang ketiga, perputaran total aktiva, di mana penjualan bersih dibagi total aktiva. Yang keempat, menurut Kazimierz, untuk mencari debt to equity ratio dapat dirumuskan, yaitu total kewajiban bagi total modal. Dan yang terakhir, pertumbuhan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Temposcan Pacific Tbk periode 2008 sampai 2017. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan teknik analisis dokumen, di mana pengumpulan data diperoleh dari media internet dengan cara mengunduh laporan keuangan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Teknik dan analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Yang keempat, uji kelayakan model. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, manajemen perusahaan seharusnya lebih mampu untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki. Yang kedua, diharapkan agar manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan total aset turnover dengan menggunakan total aset perusahaan seefisien mungkin untuk menghasilkan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, manajemen perusahaan diharapkan dapat meminimalisir hutang kepada pihak kreditur yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Yang keempat, dilihat dari hasil pertumbuhan laba, manajemen perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan laba yang diperoleh. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel, variabel, dan periode penelitian agar hasilnya lebih representatif untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang diteliti. Kelebihan penelitian adalah menyajikan abstrak dan kesimpulan dan menggunakan bahasa yang lugas. Hasil dari kekurangan penelitian jurnal tersebut yaitu data yang disajikan belum akurat karena variabel dan periode penelitian belum representatif untuk digambarkan dalam perusahaan yang diteliti. Bulan review. Setiap perusahaan tentu menginginkan keberhasilan dan perkembangan dalam aktivitas usahanya. Disimpulkan bahwa analisis regresi linier berganda tidak memiliki masalah multikolinearitas yang berarti bahwa model yang dikembangkan sudah tepat. Variabel debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Untuk peneliti selanjutnya, agar menambah jumlah sampel, variabel, dan periode penelitian agar hasilnya lebih representatif untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang diteliti.